Assalamualaikum Mita Sehati. Kembali lagi dengan saya Kusmawati di Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya pemeriksaan Pap smear untuk deteksi kanker serviks. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok, izin bertanya. Hari ini kita akan berbincang sedikit ya, Dok, masalah pemeriksaan Pap smear untuk deteksi dini kanker serviks. Kebanyakan wanita belum aware terhadap pemeriksaan Pap smear untuk deteksi dini kanker serviks. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Dok, pemeriksaan Pap smear ini? Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Teja Koswara, saya spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Pada kesempatan ini mungkin untuk pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pemeriksaan Pap smear. Pemeriksaan Pap smear adalah pemeriksaan yang tujuan utamanya untuk mengambil contoh sel dari leher rahim dengan tujuan untuk menentukan apakah ada perubahan dari sel-sel di leher rahim ke arah prakanker atau kanker. Tetapi pemeriksaan Pap smear juga bisa untuk membantu kita menentukan apakah terdapat peradangan atau tanda-tanda infeksi pada leher rahim seorang wanita. Nah, untuk pertanyaan kedua, Dok, seberapa penting sih sebenarnya seorang wanita untuk memeriksakan Pap smear ini gitu? Ya, jadi untuk pemeriksaan Pap smear ini ditujukan kepada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tidak wajib untuk mereka yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Disarankan pemeriksaan ini dilakukan pada mereka yang berusia 21 tahun sampai 65 tahun. Adapun untuk frekuensi pemeriksaannya itu disarankan sebetulnya cukup 3 tahun sekali apabila hasil pemeriksaannya normal. Tetapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin pemeriksaan Pap smear ini harus lebih sering dilakukannya, minimal misalnya seperti 1 tahun sekali. Pada kondisi apa? Misalnya mereka yang ada terinfeksi HPV, virus HPV, yaitu virus yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Kedua, pada mereka yang punya gangguan sistem imun atau mereka yang hasil Pap smear sebelumnya itu dinyatakan mengalami lesi prakanker. Nah, untuk wanita-wanita yang seperti itu, maka dibutuhkan pemeriksaan Pap smear dalam waktu yang frekuensinya lebih singkat. Untuk pemeriksaan Pap smear, itu sampelnya dari apa ya, Dok? Kan kalau pemeriksaan darah biasa dari darah atau urin. Nah, untuk Pap smear ini sampelnya dari mana, Dok? Kalau untuk pemeriksaan Pap smear ini, memang sampelnya diambil langsung dari daerah leher rahim dari wanita. Jadi pasien memang posisinya sedikit tidak nyaman karena diposisikan seperti melahirkan, posisi melahirkan, kemudian dimasukkan masukkan alat untuk mengambil contoh sel dari leher rahimnya, kemudian nanti dari hasil pengambilan sampel tersebut kita dibuat sediaan untuk nanti kemudian kita periksa secara mikroskopik. Untuk pemeriksaan Pap smear itu dari mana sih, Dok, sampelnya? Lalu seperti apa pemeriksaannya? Ya, jadi untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan Pap smear ini diambil langsung dari leher rahim dengan cara memasukkan alat seperti seperti stick atau ada yang menggunakan sikat kecil untuk mengambil contoh sel dari leher rahim. Kemudian hasil pengambilan sampel tersebut nanti akan diproses di laboratorium patologi anatomi dan kemudian nanti akan kita lihat di bawah mikroskop. Nah, apa yang kita cari atau apa yang kita lihat dari sampel tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa tujuan utama dari pemeriksaan itu adalah kita mencari apakah ada sel-sel dari leher rahim yang sudah mengalami perubahan menjadi prakanker atau bahkan sudah menjadi kanker. Untuk wanita yang normal nih, saya merasa normal nih, apakah boleh memeriksakan Pap smear? Ya, kalau memang tidak ada keluhan, tadi seperti sudah disinggung di awal bahwa pemeriksaan Pap smear ini memang sebaiknya dilakukan pada semua wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau aktif secara seksual pada usia mulai dari 21 tahun sampai 65 tahun. Nah, kalau tidak ada keluhan seperti apa? Ya berarti kita melakukan pemeriksaan rutin yang mana dianjurkan minimal itu adalah 3 tahun sekali kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau seorang wanita merasa ada keluhan, misalnya ada keputihan, ada perdarahan dari jalan lahir yang tidak normal, maka disarankan untuk
berkonsultasi ke dokter obstetrik ginekologi dan kemungkinan juga akan dilakukan pemeriksaan pap smear untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, tanda-tanda peradangan atau lesi prakanker dan sebagainya tadi. Jadi dok, setiap pemeriksaan pap smear ini belum tentu kanker ya dok, atau infeksi berat ya dok? Ya, betul sekali. Jadi hasil pemeriksaan pap smear ini bisa normal, bisa juga abnormal. Tetapi hasil pemeriksaan pap smear yang abnormal itu tidak selalu berarti adanya lesi prakanker atau kanker, tergantung dari apa temuan yang kita lihat di mikroskopiknya. Nah, kelainan apa saja sih yang bisa kita deteksi yang termasuk kategori abnormal tadi pada pap smear? Nah, misalnya kita melihat ada peradangan, ada infeksi oleh organisme patogen, bisa juga lesi prakanker yang disebut sebagai lesi intraepitelial atau memang suatu keganasan atau kanker serviks. Nah, tetapi ada juga hasil jawaban pap smear yang dikategorikan sebagai atipik. Atipik itu artinya secara mikroskopik kita belum bisa menentukan apakah ini merupakan lesi prakanker atau hanya lesi akibat suatu peradangan di leher rahimnya, seperti itu. Jadi jawabannya ya, tidak semua hasil pap smear abnormal itu berarti adalah kanker leher rahim. Pertanyaan yang penting nih dok, sebenarnya pemeriksaan pap smear itu kenapa sih bisa jadi deteksi karena kanker serviks? Ya, jadi kanker serviks ini adalah suatu jenis kanker yang perjalanannya itu butuh waktu yang lama sejak mulai dia terinfeksi oleh virus HPV menjadi kanker serviks, bisa mencapai waktu 10 sampai 20 tahun. Nah, selama periode itu di mana sel-sel di leher rahim itu mulai mengalami perubahan menjadi kanker atau yang kita sebut lesi prakanker, itu kita bisa deteksi dengan pemeriksaan pap smear. Sehingga kalau kita menemukan adanya sel-sel yang sudah mulai berubah tadi ke arah lesi prakanker, itu bisa dilakukan tindakan untuk mencegah supaya kelainan tersebut tidak berkembang di kemudian hari menjadi kanker serviks. Baik mitra sehati, bagi wanita sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan pap smear deteksi kanker serviks. Jadi mitra sehati, sebagai wanita kita jangan merasa sungkan atau merasa takut ya untuk melakukan pemeriksaan pap smear bagi untuk deteksi kanker serviks. Satu lagi nih mitra sehati, pemeriksaan patologi anatomi tersedia di RSUD Subang. Baik, terima kasih Dr. Teja atas waktunya dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Saya pun jadi tahu ya, oh saya harus periksa nih kayaknya. Nah gitu dok, terima kasih ya dok ya. Terima kasih.